mulai dari Option 14 4 is an image. Option diketahui 5 is an image. persamaan matriks Option C 4, sama 16. dengan Option 5 minus 17. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya ibu-ibu hari ini? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Semangat. Ya, Bu Sri Astuti hadir ya, Bu Sutrisna Hadir. ada, Bu Ani pada. Alhamdulillah sudah lengkap hari ini ya. Sekarang saya belum memulai materi pada hari ini. Saya akan memberikan ISBG untuk penyemangat ibu-ibu. Bentar saya share di Google Meet-nya. Aku gak mau gambar-gambar, tunggu ya. Oh, terdiri Kelihatan ibu-ibu? Iya Pak, kelihatan. Masih kelihatan tulisannya. Ya, kelihatan tulisannya ya. Iya. Ya, sekarang kita ikuti instruksi dari PowerPoint ini. Oke. Pusatkan pandangan Anda ke tengah-tengah kedua tangkai bunga itu. Sudah? Oh. Iya, sudah. Lanjut. Ya. Kepalanya ditegakkan. Tegakkan. Lanjut. Miring sedikit. Miring ke kiri. Ke kanan, ke kiri. Ke kiri boleh, kanan boleh, silakan. Sudah? Ya. Senyum. Siap. Oh. Wah. Ini bukan menyamakan itu Bu ya, tapi biar penyemangat saja. Baik ibu-ibu, untuk pertemuan hari ini kita akan membahas tentang ini, tujuan dan prinsip pengembangan kurikulum operasional di satuan pendidikan. Tujuan kurikulum di satuan pendidikan yaitu mewujudkan visi, misi, tujuan, dan arah kebijakan. Yang kedua, meningkatkan kualitas satuan pendidikan tersebut. Bagi guru, tujuannya apa? Pertama, untuk mengembangkan kreativitas membuat modul ajar dalam proses pembelajaran. Dua, acuan dalam pelaksanaan proses pembelajaran sehingga lebih terarah. Yang ketiga, untuk peserta didik. Pertama, yaitu untuk memenuhi kebutuhan peserta didik. Kedua, untuk membentuk peserta didik sesuai profil pelajar Pancasila. Nah, itu ada 3 tujuan kurikulum di satuan pendidikan. Itu untuk apa? Untuk satuan pendidikan itu sendiri, untuk guru, untuk peserta didik. Nah, sekarang prinsip kurikulum di satuan pendidikan. Pertama, berpusat pada peserta didik. Pembelajaran harus memenuhi potensi, kebutuhan perkembangan dan tahapan belajar, serta kepentingan peserta didik. Profil Pancasila selalu menjadi rujukan pada semua tahapan dalam penyusunan kurikulum operasional sekolah. Jadi kurikulum di sini harus berpusat pada peserta didik, utamanya harus ke peserta didik. Yang kedua, harus kontekstual, menunjukkan kekhasan dan sesuai dengan karakteristik satuan pendidikan.
konteks sesuai budaya, sosial budaya, lingkungan, serta dunia kerja dan industri. Jadi harus memperhatikan keadaan sosial budaya lingkungannya seperti itu. Dan juga dunia kerja. Jadi mungkin bisa menjelaskan kurikulum dengan dunia industri, didiskusikan antara di match-nya atau dikawinkan biar menjadi satu kurikulum yang selaras dengan dunia kerja seperti itu. Yang ketiga, esensial. Semua unsur informasi penting atau utama yang dibutuhkan oleh para pemegang kepentingan tentang kurikulum yang digunakan di satuan pendidikan dapat diperoleh di dokumen tersebut. Bahasanya harus lugas dan mudah dipahami, tidak mengulang naskah atau kutipan yang sudah ada di naskah lain. Dokumen tidak perlu memuat kembali misalnya lampiran Kemendikbud seperti capaian pembelajaran, struktur, dan lain-lain dalam dokumen kurikulum nasional. Jadi harus to the point, harus memuat unsur penting, unsur utamanya apa, seperti itu. Yang keempat, akuntabel, dapat dipertanggungjawabkan karena berbasis data dan aktual. Jadi harus sesuai fakta, jadi sesuai data seperti itu. Yang kelima, melibatkan berbagai pemangku kepentingan, yaitu pengembangan kurikulum, satuan pendidikan, melibatkan komite satuan pendidikan, dan berbagai pemangku kepentingan antara lain orang tua, organisasi, berbagai sentra, serta industri, dan dunia kerja untuk SMK, di bawah koordinasi dan supervisi Dinas Pendidikan atau kantor kementerian yang menjalankan urusan pemerintahan di bidang agama sesuai dengan kewenangannya. Nah, jadi itu ibu-ibu, kita membahas hari ini tentang tujuan dan prinsip dari kurikulum operasional di satuan pendidikan. Mungkin dari ibu-ibu ada yang kurang paham atau bertanya, silahkan. Bisa raise hand. Ya, ini yang angkat tangan Bu Hanif. Silakan Bu Hanif, bisa dibuka mikrofonnya. Ya, saya mau tanya, sebutkan ciri-ciri atau profil pelajar Pancasila, Pak. Ya, terima kasih atas pertanyaannya Bu Hanif. Jadi seperti yang kita pelajari di hari sebelumnya, yaitu profil pelajar Pancasila itu ada 6 ya. Yang pertama, beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Jadi elemennya yaitu siswa itu atau pelajar itu harus beragama. Yang kedua, harus berkepribadian. Yang ketiga, harus punya akhlak kepada manusia. Yang keempat, harus mempunyai akhlak atau sifat yang baik kepada alam sekitar. Terus yang kelima, harus mempunyai akhlak atau bersikap yang baik terhadap negara. Nah, itu satu. Yang kedua, berkebinekaan global. Nah, jadi apa maksudnya itu berkebinekaan? Yaitu mengenal dan menghargai budaya. Yang kedua, kemampuan berkomunikasi interkultural dalam berinteraksi dengan sesama. Yang ketiga, refleksi dan tanggung jawab terhadap pengalaman penggunaan. Yang ketiga, harus mempunyai karakter gotong royong. Jadi harus bisa berkolaborasi, harus peduli terhadap sesama, harus mau berbagi terhadap siswa yang lain. Misalkan ada siswa yang
kurang bisa memahami materi, dia mau menjelaskan, jadi bisa berbagi seperti itu. Terus yang keempat, mandiri ya. Jadi apa itu namanya? Yaitu kesadaran akan diri dan situasi yang dihadapi. Harus mandiri, jadi harus bersifat itu. Harus bisa menghadapi situasi secara mandiri. Apapun keadaannya, harus bisa menyikapi. Yang kedua, regulasi diri. Terus yang kelima, bernalar kritis. Nah, itu apa? Yaitu harus memperoleh dan memproses informasi dan gagasan. Jadi bisa memperoleh atau memproses informasi itu. Nah, yang kedua, menganalisis dan mengevaluasi penalaran. Yang keempat, merefleksi pemikiran dan proses berpikir. Yang kelima, mengambil keputusan. Harus bisa mengambil keputusan, atau misalkan ada suatu masalah, dia harus bisa menentukan keputusan yang harus diambil. Yang terakhir, kreatif. Jadi harus bisa menghasilkan gagasan yang orisinal. Artinya tidak kopas, tidak membajak ya. Nah, plagiatisme itu. Dua, menghasilkan karya dan tindakan yang orisinal. Nah, itu Bu Hanif, bagaimana? Apakah cukup? Ya, saya rasa sudah cukup jelas Pak ya untuk penjabaran dari profil pelajar Pancasila. Keenam-enamnya sudah lengkap. Terima kasih Pak Pamol. Ya, terima kasih. Gimana ibu-ibu yang lain, apa sudah memahami ya? Sudah ya saya kira. Ampun Pak. Coba ini waktunya kayaknya masih ini. Coba saya berikan ini sedikit. Coba Bapak Ibu nih, latihan sederhana. Nah, klik link yang ada di grup. Bentar, apakah sudah masuk? Belum masuk Bapak Ibu? Kuisis ya Pak, sebentar. Ya, khusus. Coba itu diklik. Belum? Belum masuk? Bentar. Belum Pak. Belum Pak. Bentar, mungkin sinyal nih. Sudah masuk Pak Pamul, sudah masuk.
Mas, ini tapi koneksi putus. Lanjut aja ada apa? Coba diklik di link yang saya bagikan ibu-ibu di grup ya. Ya, Pak. Sudah ada yang klik? Sudah, saya klik. Saya sudah, Pak. Sudah saya klik, Pak. Kok belum ada yang muncul ya ini di sini? Apa perlu masukkan kode di situ, Ibu? Sudah ada, langsung masuk. Muncul Langsung ini masuk. Bu Hanis sama saya, Pak, ya. Langsung masuk ini, Pak. Putri juga masuk. Bu Sri juga sudah. Nah, Ya Allah, orang enak. Cas ya. oke. Silakan dikerjakan ibu-ibu. Ayo ini Putri tadi nomor 1 sekarang tergeser oleh Bu Sri. Ayo Bu Hanif, segera selesaikan. Ayo, ini Bu Hanif segera menyusul.
Bu Trisna selesai dengan skor 3.530. Bu Sri masih bertahan di ranking pertama. Saya sudah selesai sendiri Pak Bang. Iya, 7 soal Bu Tris ya? Iya, nggak bisa kembali berarti ini. Enggak apa-apa. Nah, inilah juara pertama Bu Sri Astuti, selamat. Juara kedua Bu Sutrisnawati, yang ketiga Bu ya. Oke, terima kasih Ibu-ibu atas semangatnya dan perhatiannya. Semoga pertemuan kali ini bermanfaat dan jangan lupa untuk mempersiapkan untuk pertemuan berikutnya. Saya akhiri untuk pertemuan kali ini ya Bapak Ibu-ibu. Ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Amin. Sampai jumpa lagi.